Yah, tumpah. Basah deh. Hai Sobat AI Care, apa kabarnya? Pernah dengar nggak sih teguran kalau tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah? Bener nggak sih? Yuk kita simak video ini. Indonesia merupakan negara tropis, jadi memiliki cuaca yang panas. Nah, biasanya masyarakat berupaya untuk mendinginkan badan. Salah satunya adalah dengan tidur di lantai. Nah, lantai ini sering sekali dikaitkan dengan paru-paru basah. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan organ paru kita. Paru termasuk organ tubuh yang fungsinya untuk bernapas. Ada dua. Pertama, 3 lobus di sebelah kanan dan 2 lobus di sebelah kiri. Selain itu, paru kita juga dilapisi oleh selaput yang dinamakan pleura. Karena fungsinya untuk bernafas, jadi normalnya paru-paru kita terisi oleh udara. Paru yang sehat dapat mengembang dan mengempis tanpa ada hambatan. Sekarang kita masuk ke apa itu paru-paru basah. Sebetulnya ya, di dunia medis tidak ada istilah paru-paru basah loh. Yang ada antara 1. Radang paru atau pneumonia. Hal ini jika organ paru meradang, jadi paru yang seharusnya terisi udara jadi terisi cairan atau lendir. Hal ini menyebabkan proses mengembang dan mengempis menjadi terhambat, sehingga kita bisa merasakan adanya gejala pernapasan seperti batuk, sesak, dan sebagainya. Untuk problematika ini dapat terjadi pada seluruh bagian atau hanya sebagian dari paru. Yang kedua adalah efusi pleura. Kondisi ini merupakan penumpukan cairan dalam rongga pembungkus paru, biasanya merupakan komplikasi dari radang paru atau pneumonia. Kondisi ini dapat dicetuskan oleh infeksi, pengaruh lingkungan seperti asap kendaraan berlebih atau asap rokok, kondisi autoimun, keganasan, trauma, atau penyakit lain seperti penyakit jantung dan ginjal. Sekarang kita kembali lagi ke mitos atau fakta. Apakah tidur di lantai menyebabkan radang paru atau radang selaput paru? Jawabannya adalah mitos ya guys. Sebetulnya bukan tidurnya yang menyebabkan kita bisa terinfeksi di organ paru. Akan tetapi iritan yang berada di lantai. Di permukaan lantai bisa terdapat debu, tungau, jamur, bakteri, atau bahkan zat kimia berbahaya. Apalagi kalau lantainya tidak pernah dibersihkan atau berkarpet. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa terhirup dan menyebabkan reaksi imun dari tubuh kita. Apabila imun kita sedang tidak bagus atau dihirup terus-menerus, maka dapat terjadi infeksi. Nah, berikut ini adalah tips tidur aman di lantai. 1. Rajin bersihkan permukaan lantai. Pastikan bebas dari benda-benda yang berpotensi menjadi tempat iritan bagi paru kita. Tetap menggunakan alas agar tidak terlalu dingin seperti misalnya tikar, kasur tipis, matras, dan sebagainya. Gunakan penyangga yang diperlukan seperti misalnya bantal jika kamu memiliki penyakit medis seperti gangguan pencernaan, gangguan tulang belakang, dan sebagainya. Nah, sudah jelas belum? Jadi jawabannya sebetulnya boleh ya untuk tidur di lantai. Suka dengan konten medis seperti ini? Jangan lupa untuk follow sosial media kami, kunjungi website kami di AI Care, Your Smart Health Companion. Bye!